Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi syirkah. Syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu syaroka, yang artinya berserikat, perserikatan, dan perseroan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pemberian penentuan kontribusi, untung, dan rugi ke semua pelaku kerjasama. Dalam hal definisi syirkah ini, ada beberapa ulama yang menyampaikan pendapatnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Maliki. Menurut Maliki, syirkah atau perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan atau bertasaruf harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya. Maksudnya, keduanya akan saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta pemilik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf. Yang kedua, menurut Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha. Yang ketiga, menurut Said Syabik, syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok atau modal dan keuntungan. Yang keempat, menurut Idris Ahmad, syirkah sama dengan syirkah dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, sehingga keuntungan dan kerugian akan dihitung berdasarkan besar kecil modal masing-masing. Yang terakhir, menurut Syafi'i, syirkah adalah hak tetapnya para pihak yang berkongsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun syirkah. Yang pertama itu ada sigat atau ijab dan qabul. Syarat sah atau tidaknya akad syirkah itu bergantung kepada lafaz syirkah yang dilakukan. Lafaz di sini yaitu kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan syirkah. Yang kedua itu al-kidain atau subjek perserikatan. Syarat untuk menjadi subjek atau anggota perserikatan yaitu berakal sehat, balik, merdeka atau tidak dalam paksaan, kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga ada mahalul ak atau objek perserikatan. Objek perserikatan atau pokok pekerjaan. Syarat syirkah menurut Muhammad Rifai dalam buku Ilmu Fikih Islam Lengkap menjelaskan syarat syirkah. Syarat syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Pihak yang terlibat dalam syirkah bisa berjumlah dua orang atau lebih. Mereka yang berserikat menyerahkan modal hingga mencampurkan harta bendanya telah bersepakat dalam jenis usahanya. Dua orang atau lebih yang terlibat tidak dapat dibedakan lagi harta bendanya. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta syirkat yang diberikan. Poin yang pertama, syarat orang atau pihak yang mengadakan syirkah berakal, balik, dan dengan kehendak sendiri. Poin yang kedua yaitu syarat barang modal dalam syirkah. Barang modal yang dapat dihargai seiring disebutkan dalam bentuk uang. Modal yang disertakan tiap pihak dalam syirkah menjadi satu harta perseorangan. Harta perseorangan tidak dipersoalkan lagi hartanya. Yang terakhir yaitu macam-macam syirkah. Syirkah terbagi menjadi 3 macam, yaitu syirkah berdasarkan kepemilikan, syirkah berdasarkan transaksional, dan syirkah pertanian. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak adalah kerjasama muamalah berdasarkan kepemilikan harta atau barang. Syirkah amlak ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah kesepakatan untuk saling bersekutu untuk mendapatkan atau memilih hak atas suatu barang tertentu. Kemudian syirkah jabar adalah persekutuan hak milik yang terjadi tanpa keinginan salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian jenis syirkah kedua yaitu syirkah uqud. Syirkah uqud adalah kerjasama dalam mengumpulkan modal dan keuntungan, di mana keuntungan dan kerugian ini dibagi secara adil, sehingga syirkah ini disebut juga dengan syirkah transaksional. Syirkah uqud ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah di mana tiap pihak melakukan kerja dan memberikan modal. Kemudian yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah di mana tiap pihak melakukan kerja atau amal tanpa mengeluarkan modal. Kemudian jenis syirkah uqud yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah yang didasarkan pada kepercayaan, reputasi, atau keahlian yang diberikan kepada kedua belah pihak yang bekerja sama
oleh pihak pemberi barang. Kemudian jenis syirkah uqud yang keempat adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah atau qirat adalah kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang melakukan kerja atau pengelola modal. Dan jenis syirkah uqud yang terakhir yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah gabungan dari syirkah inan, abdan, wujuh, dan mudharabah. Selain syirkah amlak dan syirkah uqud, ini syirkah yang ketiga yaitu syirkah musaqah. Syirkah musaqah adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap, di mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani atau penggarap untuk memelihara sawahnya. Syirkah musaqah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu musaqah muzara'ah dan musaqah mukhabarah. Nah, sekian teman-teman pembahasan syirkah dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti, dan mohon maaf jika ada kata yang salah dijelaskan ataupun salah disebut. Terima kasih.